Salma wanita pada Salma waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mempresentasikan lima modul studi Quran saya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai keutamaan dan pahala besar dalam membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab terbesar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga secara etimologi Al-Quran berasal dari kata qara'a yang artinya membaca. Sedangkan secara terminologi Al-Quran berarti kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Lalu keutamaan dalam membaca Al-Quran antara lain yang pertama kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak jika kita membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, barang siapa yang membaca Al-Quran maka ia akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Lalu barang siapa yang membaca Al-Quran dia akan Allah akan mengangkat derajatnya di surga kelak. Dan yang terakhir, barang siapa membaca Al-Quran akan mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya. Lalu ada beberapa ayat dan surat dalam Al-Quran yang jika kita membacanya kita akan mendapatkan pahala-pahala khusus. Ini ada terdiri dari 4 surat. Yang pertama surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, dan surah Al-Ikhlas. Lalu manfaat dari membaca Al-Quran antara lain yang pertama kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Lalu kita akan mendapatkan penambahan ilmu dan hikmah. Lalu kita akan mendapatkan perlindungan dari setan. Dan juga yang terakhir kita akan mendapatkan kemudahan dalam urusan dunia maupun di akhirat. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan keutamaan besar dalam baca Al-Quran tersebut? Yang pertama kita harus membacanya dengan niat ikhlas karena Allah. Yang kedua kita harus membacanya secara tartil, perlahan dan juga memperhatikan tajwidnya. Dan yang terakhir kita harus membacanya secara teratur walaupun hanya sedikit atau istiqomah dalam bacanya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul yakni ilmu Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab diturunkannya sebuah ayat atau beberapa ayat. Secara umum, asbabun nuzul biasanya digunakan untuk memudahkan para mufassir dalam mendapatkan tafsir dan pemahaman dari balik kisah turunnya ayat tersebut. Jadi singkatnya asbabun nuzul adalah suatu peristiwa yang dimana karena peristiwa itu terjadi maka diturunkanlah sebuah ayat atau beberapa ayat. Jadi asbabun nuzul itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ta'addud asbab wa nazar wahid. Jadi peristiwa yang diturunkan itu peristiwa yang terjadi banyak tapi ayat atau surah diturunkan hanya 1. Itu terjadi contohnya pada surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang dimana itu menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada zaman dahulu kaum Quraisy dan kaum kafir itu banyak yang menentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwanya bukan hanya 1, tapi Allah hanya menurunkan 1 surat untuk menjawab peristiwa tersebut, yaitu surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Dan yang kedua ada ta'addud an-nazal wal asbab wahid. Jadi ayat yang diturunkan banyak tetapi hanya karena 1 peristiwa, yakni di surat Ad-Dukhan ayat 10, ayat 15 dan ayat 16. Yakni ini peristiwa di mana kaum Quraisy melawan Nabi Muhammad atau mendurhakai Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad meminta kepada Allah untuk diturunkan azab kelaparan seperti pada zaman Nabi Yusuf. Lalu Allah menurunkan surah Ad-Dukhan ayat 10 dan ternyata kaum Quraisy setelah diberikan azab mereka bertobat. Lalu Allah menurunkan ayat surat Ad-Dukhan ayat 15 yang dimana itu mengatakan bahwasanya kaum kafir ini jika diberikan nikmat Allah maka dia akan ingkar kembali. Dan ternyata benar
Ini adalah adab dan kewajiban terbesar kita sebagai muslim. Kita harus beriman kepada Al-Quran. Dengan kita mengimani Al-Quran berarti kita mempercayai beritanya, mentaati perintahnya, dan menjauhi larangannya. Yang kedua, ada ittiba atau mengikuti. Yakni kita harus mengikuti syariat yang ada di dalam Al-Quran. Lalu tilawah atau qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi dengan kita membaca Al-Quran secara tidak langsung kita sudah berada kepada Al-Quran. Lalu selanjutnya ada mempelajari dan tadabbur atau memperhatikan. Jadi kita harus mempelajari dan memperhatikan dan mendalami ayat-ayat di dalam Al-Quran. Lalu selanjutnya berhukum dengan hukum Al-Quran. Jadi sebagai seorang pemimpin muslim sudah seharusnya kita menghukumi atau memimpin rakyat kita dengan hukum yang ada dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya pedoman dalam hidup. Karena seperti yang kita tahu, Al-Quran ini adalah kalam Allah yang memiliki sifat-sifat sempurna. Secara otomatis maka Al-Quran memiliki sifat yang sempurna juga. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang muhkam dan mutasyabih. Muhkam ini berasal dari istilah yang artinya menahan atau menentukan antara dua hal. Sedangkan mutasyabih ini berasal dari kata tasyabah yang tasyabahu, yang artinya dua hal atau hal-hal yang memiliki kesamaan. Jadi perbedaan. Jadi muhkam dan mutasyabih ini adalah ayat dalam Al-Quran. Apa perbedaan muhkam dan mutasyabih? Muhkam dan mutasyabih ini memiliki perbedaan, yakni jika muhkam ini hanya memiliki satu makna, tetapi mutasyabih memiliki beberapa makna. Dan yang kedua, muhkam ini memiliki arti yang jelas atau terang, tidak mudah dipahami. Sedangkan mutasyabih artinya hanya Allah yang mengetahuinya, hanya Allah yang memahaminya. Jadi ayat mutasyabih ini harus memahami arti dari ayat lain dulu, baru kita bisa memahami ayat mutasyabih ini. Contoh dari ayat muhkam, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, artinya wahai manusia sembahlah Tuhanmu. Jadi ini artinya emang menyuruh manusia untuk menyembah Tuhannya, tidak ada arti lain. Sedangkan contoh dari mutasyabih, contohnya huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah seperti huruf-huruf di awal surat, seperti alif lam mim, alif lam ra, nun, dan lain-lain. Jadi tentu hanya Allah yang mengetahui artinya. Contoh lain, ada kalimat di dalam Al-Quran yang berbunyi yadullahi. Yad itu seperti yang kita tahu artinya adalah tangan. Tetapi kita tidak bisa mengartikan bahwasanya yadullah, tangan Allah ini sama dengan bentuk wujud tangan manusia. Jadi yang bisa menafsirkan mengartikan yadullah ini seperti apa itu hanya Allah SWT. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai mantuk dan mafhum. Mantuk ini berasal dari kata nataqo yang artinya berkata, berucap, dan berbicara. Mantuk ini arti singkatnya, arti yang didapat setelah kita mendengar bunyi lafaz dari kata dalam Al-Quran maupun hadis. Mantuk ini dibagi menjadi dua, mantuk nas dan mantuk zahir. Perbedaannya antara mantuk nas dan mantuk zahir, yakni mantuk nas ini hanya menegaskan satu makna, jadi dia hanya memiliki satu makna. Sedangkan mantuk zahir, jadi menegaskan satu makna, tetapi dia memiliki makna lain. Contoh dari mafhum, kita lanjutkan dulu ke mafhum. Mafhum berasal dari kata fahima yafhamu, artinya paham. Sedangkan ismul maf'ulnya mafhum, artinya yang dipahami. Berarti di sini mafhum artinya ayat yang dimana yaitu harus dipahami dulu, baru bisa kita mengetahui apa maksud dari ayat tersebut. Jadi makna yang tersirat tidak tersampaikan. Contoh, kita ambil contoh dari mantuk dan mafhum. Ada ayat berbunyi wala taqul lahuma uffin. Jadi kita melihat mantuknya, kita mengambil kata uffin. Uffin itu artinya a, kalimat a. Jadi jika kita hanya melihat mantuknya, kita hanya mengatakan bahwasanya kita dilarang untuk mengatakan perkataan a kepada orang tua kita. Tapi jika kita melihat mafhumnya, perkataan a ini secara tidak langsung jadi mengeluh. Berarti mafhumnya kita tidak boleh mengeluh, melawan, mendurhakai maupun membentak orang tua kita. Dan terakhir, mafhum ini dibagi menjadi dua, mafhum mukhalafah dan mafhum muwafaqah. Mungkin cukup sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Saya akan buka sesi pertanyaan. Apakah ada yang bertanya? Nomor 7.
contoh kalau membaca Al-Quran. Jadi ada beberapa surat dalam Al-Quran yang kita akan mendapatkan pahala khusus jika membacanya. Ini di surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, dan surah Al-Ikhlas. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, saya tutup sesi pertanyaan saya pada pagi hari ini. Maaf bila ada salah kata atau kurang kata. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.